Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali berjumpa dengan kami semua dalam ibadah online JBC Pulau Mas pada hari ini, hari Minggu, tanggal 16 Mei 2021. Senang berjumpa kembali dengan Anda semua yang menyaksikan ibadah ini. Mari kita mau bersama-sama, kita memuji Tuhan, kita mau membaca ayat firman Tuhan juga, dan juga pastinya kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam seminggu ini. Kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami percaya bukan dengan kuat gagah kami percaya melalui kekuatan-Mu dan pengharapan dari-Mu kami dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama menyaksikan ibadah pada hari ini. Mari sucikan kami, layakan kami, kuduskan kami, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu bagi kami yang ada di sini dan bagi semua yang menyaksikan ibadah ini. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, pagari dengan para malaikat-Mu. Jauhi kami dari segala intervensi kuasa gelap, dan kami percaya kami diberkati dalam ibadah ini. Saat kami memuji dan menyembah nama-Mu, hadirat-Mu turun atas kami, menyentuh kehidupan kami, menyentuh roh jiwa kami. Kami percaya Tuhan, kami diberkati melalui ibadah, pujian penyembahan ini, dan juga firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Tuhanlah pengharapan kami. Biarlah mulut kami penuh dengan pujian. Hanya kepadamu Yesus Tuhan kami menyembah. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada Yesus Allahku. Engkau yang selalu
Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami mau memuji Tuhan dan bersorak lebih dahsyat lagi. Bagi semua yang menyaksikan ibadah ini, mari kita mau bersama-sama, kita mau memuji Tuhan lebih lagi dan bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus adalah sumber kekuatan kita dan pengharapan kita. Bagi yang percaya, mari kita katakan pujian ini, hanya Dialah milikku di surga, sebab Dialah Allah sumber kuat kami. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini pun hanya Kau. Oh, 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 oh. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Tuhanku Allah sumber. Haleluya. Oh, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Mari katakan hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Oh, 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 oh. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap sama. Katakan Allah sumber. Yeah, 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 yeah. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Oh, yeah, yeah. Allah sumber. Kuatku Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dialah Allah sumber kuat kita. Oke, mari kita saatnya kita membaca ayat nas firman Tuhan. Dan ayat nas firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membaca bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu,
Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Saat ini juga kita akan menaikkan doa-doa syafaat. Dan doa syafaat pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Edwin Halim. Mari kita mengaminkan setiap doa-doa yang dinaikkan, dan kita percaya doa-doa yang dinaikkan biarlah Tuhan mendengar dan berdaulat untuk menjawab doa-doa syafaat yang dinaikkan. Mari kita mengangkat satu pujian. Bukan dengan kekuatan kami dapat jalani hidup kami. Biarlah kami memandang wajah-Mu, pertolongan datang dari-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, sebab Engkau yang menopangku. Mari pandang wajah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Mari pandang wajah Tuhan. Pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu, mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa di tengah-tengah saat liburan. Kami berdoa, hindarilah kami dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong kami, memberikan kebijaksanaan bagi kami, supaya kami sungguh-sungguh mau taat Tuhan kepada protokol kesehatan. Dan kami menyadari bahwa ini sesungguhnya membantu saudara-saudara kami dan membantu bangsa kami dan bahkan dunia, ketika kami sungguh-sungguh menjaga protokol kesehatan dan kami tidak hanya tidak tertular, bahkan kami tidak menularkan pandemi COVID-19. Karena itu ya Bapa, kami percaya Tuhanlah yang menolong kami semuanya ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintah kami. Tuhan tolong pemerintah yang sedang bekerja secara luar biasa untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong biar kebijaksanaan boleh ditaati oleh seluruh bangsa dan negara kami ini.
Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, akhirnya pandemi COVID-19 segera berlalu. Tuhan, kami mau berdoa juga, biar kiranya pemulihan keadaan karena pandemi COVID-19 ini akan segera terjadi, baik dari dunia pariwisata, dunia ekonomi, dunia politik, sosial. Tuhan, kami berdoa biarlah semuanya boleh kembali pulih. Demikian juga akibat daripada bencana-bencana alam yang terjadi baik di NTT dan di daerah-daerah Malang dan lain sebagainya. Kiranya Tuhan akan segera pulihkan keadaannya. Mereka yang kehilangan, Kau berikan penghiburan, kekuatan dan keyakinan. Dan bagi kami sekalian, Tuhan boleh bergandengan tangan bahu-membahu untuk menolong saudara-saudara kami yang terkasih. Tuhan, pada hari ini juga kami mau berdoa, biar kiranya juga Engkau melihat keadaan setiap anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, jika mereka ada yang sakit, kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah dan Engkau sembuhkan. Jika di antara kami ya Tuhan ada yang berkekurangan, Engkau Allah sumber segala berkat bagi kami, Engkau akan memberkati sehingga tidak berkekurangan. Engkau berikan jalan keluar ketika mereka tidak bekerja, Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian ya Bapa, bagi anak-anak muda kami, biar kiranya Engkau beri kebijaksanaan di tengah-tengah pandemi saat ini, supaya mereka juga bisa ambil kesempatan yang baik, tetap memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan di tengah kesempitan karena himpitan pandemi COVID-19. Kami serahkan juga di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami berdoa bagi para mahasiswa STT yang segera akan mengakhiri semesterannya. Tuhan akan memberkati baik ujian-ujian yang akan mereka lalui maupun sidang-sidang skripsi yang mereka akan lalui. Tuhan tolong mereka, berikan hikmat pertolongan sehingga mereka mampu menyelesaikan segala tugas dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus, biar kiranya juga bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang berusaha, Engkau berkati mereka semua satu persatu, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Kami berdoa bagi program gereja kami, supaya program gereja kami sungguh-sungguh pada akhirnya terus boleh bertumbuh, boleh berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk surat yang masuk untuk menggabungkan diri dari gereja dari Tobelo Tuhan. Kami mohon hikmat daripada Tuhan untuk mengambil keputusan. Kami percaya bahwa gereja ini adalah gereja misioner, gereja yang sungguh-sungguh mau mengembang tumbuhkan gereja dimanapun Tuhan kehendaki. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau sumber segala berkat dan hikmat, Engkau akan mencukupkan segala sesuatu. Demikian bagi gereja yang ada di Lilioto, Tuhan akan memberikan kecukupan bagi semuanya. Bahkan dana-dana yang akan dibutuhkan untuk pembangunan gereja juga Tuhan cukupkan. Kami percaya Tuhan akan tolong. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami bersyukur untuk kegotong royongan jemaat yang ada. Kami bersyukur untuk semuanya. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sumber segala berkat. Engkau akan mencukupkan segala sesuatu bagi kemuliaan dan hormat nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Abang berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Gun Halim yang telah melayani kita semua dalam doa syafaat. Dan kembali beliau akan melayani kita semua dalam firman Tuhan yang pastinya akan memberkati. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari siapkan hati kita semua untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah dapat bertumbuh firman tersebut menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Mari kita ingat kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat bersyukur kalau pada hari ini kita bersama-sama kembali berjumpa dan beribadah bersama-sama. Di tengah-tengah mungkin di antara kita ada yang menikmati masa-masa liburan, entah di dalam rumah saudara sendiri, entah dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang berkunjung ke rumah-rumah saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita bersama-sama. Terpaksa, yang mudik mungkin kita tidak bisa mudik, yang mau berlibur mungkin kita agak punya kesulitan berlibur. Tetapi saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama melihat ada satu pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang boleh menjadi gantungan panjatan hidup saudara dan saya. Nah, saudaraku yang saya kasihi, mungkin saudara pernah melihat bagaimana orang naik tebing, bagaimana mereka menggunakan kekuatan jarinya untuk memegang sesuatu yang ada di panjat-panjat di tebing-tebing itu. Tentu harus dipilah mana yang kuat atau yang tidak kuat. Dan tentu kalau yang tidak kuat tidak akan menjadi pegangan baginya. Kalau tidak akan menjadi fatal bagi pemanjat tebing. Kalau dia tidak kuat dan pahatnya tidak memahat pada tempat yang tepat, maka ia akan jatuh. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengharapan di dalam Yesus Kristus, pengharapan yang kita miliki karena Yesus Kristus di dalam hidup saudara dan saya, ibarat itu adalah tangan kita menggantung kepada tempat yang paling tepat, yang paling kuat, yang sungguh-sungguh dapat diandalkan. Sehingga pada waktu saudara bergelantungan dengan tangan satu sekalipun, ia mampu memanggul berat tubuh saudara. Nah, saudaraku yang saya kasih, kita harus bersyukur untuk itu semua. Mari kita dengar firman Tuhan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau dengar firman Allah. Dan surat 1 Petrus pasal yang pertama ini, kami ingin suara Tuhan yang bekerja secara luar biasa dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan itu boleh jatuh di tanah hati kami yang paling subur berbuah dalam hidup kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksudnya, semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya karena kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Nah, berdasarkan perikop ini, saudaraku yang saya kasihi, Rasul Paulus ingin jemaat yang ada di perantauan di sana, yang sedang sungguh-sungguh dalam penderitaan yang hebat karena diskriminasi keadaan waktu itu, dan mereka sebagai orang Kristen, mereka sedang diperlakukan yang tidak adil oleh masyarakat setempat yang ada di sana. Mereka sungguh-sungguh dalam keadaan yang butuh pertolongan dari Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan. Firman Allah ini Rasul Petrus ingin menyampaikan bahwa di dalam Yesus Kristus tetap ada pengharapan, sekalipun engkau dalam penderitaan yang hebat, sekalipun engkau sedang diperlakukan semena-mena, sedangkan engkau sedang dilakukan diskriminasi pada waktu itu. Kalau saudara sedang mengalami hal ini, inilah firman Tuhan bagi kita bersama-sama. Saudaraku yang saya kasihi, justru kita harus yakin, saudara, pengharapan itu seperti gantungan yang sangat kokoh, sehingga saudara mampu, seorang panjat tebing yang akan memanjat tebing itu mampu menggantung tubuh saudara, dan bahkan lebih daripada tubuh saudara yang mengikut saudara, yang mampu menanggung beban itu. Karena gantungan itu sungguh dapat dipercaya, sungguh luar biasa.
Nah, gantungan itu adalah pengharapan. Pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat ada 3 kekuatan pengharapan sebagai gantungan panjatan hidup orang beriman. Sehingga saudara-saudara yang saya kasihi, pengharapan yang saudara miliki itu, saudara mengerti bahwa itu membawa kekuatan dalam hidupmu. Yang pertama, kekuatan yang pertama adalah keyakinan keselamatan. Jadi saudaraku yang saya kasih, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudara harus percaya bahwa ketika saudara beriman menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya ada jaminan keselamatan yang saudara telah terima di dalam Yesus Kristus. Nah saudara, firman Allah dengan sangat jelas, barang siapa percaya kepadanya dan percaya kepada mereka yang diutusnya, saudara, pada waktu itu dikatakan firman Allah Yohanes 5 ayat 24, saudara tidak turut dihukum, tetapi saudara memperoleh hidup yang kekal. Firman Allah mengatakan dengan sangat jelas Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Berarti kita tahu apa yang dilakukan Tuhan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anak yang tunggal itu siapa? Yaitu Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saudara percaya kepada Yesus Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya engkau berjumpa dengan Tuhan, sungguh ada jaminan keselamatan. Bahkan di Yohanes pasal yang ke-10 kita tahu bahwa keselamatan yang saudara terima adalah kenyataan yang pasti. Saudara memperoleh hidup itu di dalam Yesus. Dan saudara mendapat jaminan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu merebut keselamatan itu dari tangan Tuhan. Harus bersyukur saudara. Nah karena itu saudaraku yang saya kasihi, gantungkan seluruh hidupmu, aspek hidupmu kepada keyakinan pengharapan kita akan keselamatan yang pasti kita peroleh. Demikian saudara yang saya kasih dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Kita tahu bersama-sama apa yang dikatakan ayat yang bagian yang ke-9 tadi. Kita mengerti bahwa sesungguhnya saudara dan saya, kita sekalian bisa tahu bahwa sesungguhnya kita diselamatkan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, mari kita mensyukuri dengan semuanya ini. Saudara dan saya, kita harus bersyukur dengan keyakinan keselamatan. Dan saudara harus pegang keyakinan keselamatan itu seumur hidup saudara. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita diselamatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi kalau saudara beriman kepada Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi, dan menyerahkan hidup saudara kepada tangan kuat kuasanya, jadilah kehendak Tuhan menurut dalam hidupmu. Nah saudara, pada saat itu juga ada jaminan keselamatan bagi saudara. Saudara, jika saudara meragukan jaminan keselamatan, mulai hari ini yakinlah Tuhan sudah menyelamatkan saudara di dalam Yesus Kristus. Karena Dia sudah datang ke dalam dunia ini, karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saudara, karena Dia sudah masuk ke alam maut untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa dosa, dan Dia sudah bangkit dari antara orang-orang mati, membuktikan bahwa Dia sudah menang atas segala dosa. Ada pengharapan di dalam Dia, dan Dia akan naik ke surga menyediakan tempat bagimu dan akan datang kembali menjemputmu. Ada satu sukacita yang besar, haleluya, menyebut engkau karena engkau sudah diselamatkan di dalam Dia. Amin. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah keyakinan akan hidup kekal. Saudara, ini ada satu hal yang penting dalam hidup saudara dan hidup saya, bahwa sesungguhnya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan bahwa saudara kita sekalian punya hidup yang kekal. Tidak semata-mata kita diselamatkan dari murka Allah, tetapi saudara dan saya, kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang bagaimana? Hidup yang sama seperti Kristus waktu Yesus dibangkitkan. Kita memiliki tubuh kemuliaan yang tidak ada sakit penyakit lagi. Kita memiliki tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi ruang dan waktu lagi. Kita memiliki tubuh kemuliaan yang bisa kita berkomunikasi dan bertemu dengan Allah yang luar biasa itu. Saudara,
saudara dan saya, kita semua orang-orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang 11:25 mengatakan demikian. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya saudara, kita memperoleh hidup yang kekal seperti Yesus Kristus. Rasul Paulus menjelaskan di dalam surat-suratnya, kita tahu bersama-sama di Salam 1 Korintus pasal yang ke-15, kita memperoleh tubuh kebangkitan. Melihatnya dari mana? Kita melihat dari Yesus. Sama seperti Yesus adalah buah sulung bagi kita sekalian, kita pun kelak akan memperoleh tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak akan binasa, tubuh yang tidak akan merasa sakit penyakit lagi, tubuh yang sungguh sempurna, tubuh yang memperoleh bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung lagi. Kita memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Haleluya saudara. Harusnya kita syukuri itu semua. Dan itu harusnya menjadi pegangan yang sangat kuat bagi hidup saudara. Mungkin saudara sedang mengalami sakaratul maut. Mungkin saat ini saudara sedang dalam stres yang berat dan luar biasa. Mungkin saudara sekarang sedang menghadapi maut. Saudaraku yang saya kasihi, jangan takut. Allah beserta dengan saudara karena di dalam Dia ada hidup yang kekal. Jadi saudaraku, saya percaya saudara adalah bagian orang yang beriman, yang punya pengharapan di dalam Yesus Kristus, yang mampu kita andalkan. Kita mampu bergelantung untuk panjat kehidupan kita dari hari lepas hari sampai pada akhirnya kita sampai puncak yang diharapkan Allah di dalam puncak hidup kita sebagai orang yang beriman. Saudara akan sampai itu semua karena ini alasan yang ketiga, yaitu keyakinan berkemenangan. Ya saudaraku yang saya kasihi, gantungan panjatan hidup kita itu bukan hanya keyakinan dan keselamatan yang kita peroleh dalam Yesus Kristus itu. Untuk selama-lamanya kita peroleh keselamatan itu. Bukan hanya keyakinan kita akan hidup yang kekal, yang sempurna di dalam Yesus Kristus itu. Tetapi sesungguhnya pada hidup kita menjalani sehari demi hari, saat ini saudara dan saya kita memberi keyakinan bahwa di dalam Dia kita memperoleh hidup yang berkemenangan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan? Mari saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dapat dikatakan, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan. Jadi saudaraku yang saya katakan di dalam nama Tuhan Yesus, di ayat sebelumnya ayat yang ke-7 dikatakan apa? Demikian firman Allah. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudaraku, pengharapan di dalam Yesus adalah pengharapan hidup berkemenangan. Orang yang berkemenangan memperoleh puji-pujian, memperoleh kemuliaan, memperoleh kehormatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tepat kalau Rasul Paulus mengatakan dalam tulisannya bahwa sesungguhnya orang yang beriman di dalam Yesus sudah lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudara yang saya kasihi, mari kita bersama-sama, apa yang menyebabkan saudara kalah? Kesusahankah? Kekurangankah? Penderitaankah? Diskriminasikah? Ketidakadilan yang saudara terimakah yang memisahkan saudara dengan Tuhan? Apakah kesusahan oleh karena omelan orang-orang yang ada di samping saudara? Oleh karena ocehan dan hinaan, cemoohan orang-orang yang ada di sekitar saudara? Saudaraku, karena iman saudara, apakah saudara dicemooh? Apakah saudara dihina? Apakah saudara dicaci maki? Apakah saudara dikhianati? Oleh karena iman saudara-saudara didiskriminasi. Oleh karena iman saudara-saudara harus bertarung secara luar biasa dalam kehidupan saudara. Mari saudara, yakinlah bersama dengan Tuhan kita beroleh kemenangan. Karena pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah keyakinan berkemenangan.
Saudara adalah umat yang lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita menyadari hal ini, dunia berharap selalu saudara kalah dalam hidup ini. Saudara melakukan kehidupan yang kalah di dalam dunia ini. Tetapi mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menggantungkan hidup kita di dalam kuat kuasanya, percayalah, saudara adalah orang-orang yang hidupnya berkemenangan. Saudara adalah umat yang lebih daripada orang-orang yang menang. Mari kita kalahkan dunia, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kita bergantung kepada pengharapan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Nah saudara, pada akhirnya saudaraku yang saya kasih, saya berharap saudara dan saya, kita sekalian, dengan kita bergantung kepada panjatan hidup, kita terus mau meraih yang terbaik sampai pada akhirnya kita ada di dalam puncak bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu saudaraku, percayalah bahwa sesungguhnya saudara sudah diselamatkan di dalam Dia. Percayalah bahwa sesungguhnya saudara sudah memperoleh hidup yang kekal di dalam Dia. Percayalah bahwa sesungguhnya saudara memperoleh hidup yang berkemenangan di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah itu. Dan saudara, kita boleh menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak pernah sia-sia hidup dalam anugerah Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Karena itulah pengharapan yang berikan keyakinan akan keselamatan kami. Itulah pengharapan yang berikan keyakinan akan hidup kekal kami. Itulah pengharapan yang berikan keyakinan bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bahwa hidup kami adalah hidup berkemenangan. Tuhan, kami tahu iblis tidak tinggal diam untuk menjatuhkan kami, menggoyahkan keyakinan kami. Tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Sehingga itu akan mengingatkan kami, menyadarkan kami akan kesalahan kami, akan dosa kami, dan menolong kami supaya kami kembali kepada jalan Allah, supaya kami kembali kepada jalur Allah, supaya kami yakin seyakin-yakinnya bahwa keselamatan kami tidak sia-sia di dalam Yesus Kristus, bahwa hidup kekal kami sungguh-sungguh kami sudah miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lebih daripada orang menang, yang tidak akan dipisahkan oleh karena penderitaan, yang tidak akan dipisahkan oleh karena keadaan kekurangan, yang tidak akan dipisahkan oleh karena ketidakadilan, yang tidak akan dipisahkan oleh karena diskriminasi, oleh karena apapun yang ada di muka bumi ini. Karena sesungguhnya kami yakin berkemenangan di dalam Yesus. Terpuji namamu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Jun Halim yang telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua dan kita semua yang menyaksikan. Dan kita mau respon firman Tuhan tersebut dengan satu pujian dari NP 325, Sungguhlah Hidup Tuhanku. Tuhan yang ku layani, meski disangka orang hiduplah menebus, penuh berkat tangannya, tembus suaranya.
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pusat ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus hamba-Mu mengucap syukur atas segala pimpinan-Mu, sehingga ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Engkau pimpin. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan tidak pernah sia-sia. Dan apa yang saudara-saudara kami saksikan dan ikut beribadah bersama kami tidak pernah sia-sia. Kami percaya juga ya Tuhan, Engkau Allah sumber segala sesuatu yang sangat-sangat kami butuhkan. Engkau akan memberikan bagi kami karena Engkau menyertai umat-Mu. Dengan damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang melimpah-limpah dan kuat kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang memberikan penghiburan, yang memberikan segala hikmat, yang memberikan pertolongan bagi kami sekarang, dan bahkan yang menyampaikan seluruh pesan-pesan doa kami yang tidak terucapkan. Kami naikkan doa ini, dan biar seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apapun aktivitasnya, Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Semasa liburan ini tetap percaya Tuhan akan memberikan sukacita yang besar bagi kita, dan tetaplah pada protokol kesehatan yang pemerintah canangkan buat kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Aku rasa hari ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku rasa hari ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ibadah hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara semua yang telah bersama-sama mengikuti dan menyaksikan ibadah online JBC Pulau Mas pada hari Minggu ini 16 Mei 2021. Kami mengucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah melayani, dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara semua mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya di channel YouTube kami di JBC Pulau Mas. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, jaga kesehatan, dan tetap tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan melalui transfer bank ke rekening gereja. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bagi saudara yang ingin membutuhkan pelayanan khusus konseling, dapat menghubungi nomor 0811 979 5678. Tim penggembalaan gereja akan siap melayani saudara. Sekolah minggu akan diadakan via daring atau online melalui aplikasi Zoom di hari Minggu pukul 9 pagi. Mari Bapak Ibu Saudara, ajak juga anak-anak Anda untuk dapat bergabung dalam kelas-kelas sekolah minggu ini. Link Zoom untuk sekolah minggu akan dikirim di WhatsApp grup gereja. Mari bersama-sama berdoa pada hari Rabu pukul 7 malam nanti dalam prayer meeting online melalui aplikasi Zoom. Link Zoom untuk meeting prayer online akan dikirim melalui WhatsApp grup gereja. Kami mengajak saudara untuk dapat bergabung dalam care group gereja online melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis pukul 7 malam. Mari bertumbuh bersama melalui care group ini.
Link Zoom untuk care group ini akan dikirim di WhatsApp grup gereja.